Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Utami. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang kampus Merdeka atau Merdeka Belajar. Menurut Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemerdekaan belajar yaitu memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Selanjutnya yaitu dasar hukum Merdeka Belajar. Yang pertama itu pembukaan program studi baru. Diatur Permendikbud nomor 7 tahun 2020 dan Permendikbud nomor 5 tahun 2020. Yang kedua yaitu perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Diatur oleh Permendikbud nomor 4 tahun 2020 dan Permendikbud nomor 6 tahun 2020. Selanjutnya yaitu sistem akreditasi perguruan tinggi yang diatur oleh Permendikbud nomor 5 tahun 2020. Yang terakhir yaitu hak belajar 3 semester di luar program studi diatur dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Selanjutnya yaitu mengapa perlu Merdeka Belajar. Merdeka Belajar perlu itu untuk memenuhi tuntutan atau arus perubahan dan kebutuhan akan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri, dan untuk menyiapkan mahasiswa dalam dunia kerja. Perguruan tinggi dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat mencapai atau meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Selanjutnya yaitu membahas tentang tujuan Merdeka Belajar. Tujuan diadakannya Merdeka Belajar yang pertama itu mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. Yang kedua yaitu menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan setiap mahasiswa. Selanjutnya, siapa sajakah yang terlibat dalam kampus Merdeka atau Merdeka Belajar ini? Yang pertama yaitu yang berhak itu mahasiswa. Yang memfasilitasi itu ada 6. Yang pertama yaitu dosen, instruktur, dan tenaga kependidikan. Yang kedua, pengelola perguruan tinggi. Yang ketiga, lembaga pendidikan. Yang keempat, badan atau lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Yang kelima yaitu dunia usaha dan dunia industri. Dan yang terakhir yaitu mitra perguruan tinggi. Regulator yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Republik Indonesia. Terus apa sih kewajiban perguruan tinggi? Kewajiban perguruan tinggi yaitu diatur dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela dapat diambil atau tidak. Maksudnya dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Yang kedua yaitu ditambah lagi dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester setara dengan 20 SKS. Mekanisme pelaksanaan Merdeka Belajar. Yang pertama itu mahasiswa mendaftar magang atau memilih mata kuliah pada sistem KRS yang bisa diambil di luar PT, magang, ataupun di luar prodi atau program studi. Selanjutnya itu mahasiswa mengikuti seleksi administrasi dan akademik sesuai dengan mekanisme perubahan atau PT lain. Yang ketiga yaitu mahasiswa lulus seleksi yang dilakukan oleh industri. Terus selanjutnya mahasiswa magang atau kuliah di PT lain atau prodi lain. Selanjutnya itu proses penilaian yang dilakukan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya mahasiswa mendapatkan nilai dari PT. Selanjutnya konveksi nilai dan pengakuan SKS.
kemudian nilai diinput dalam KHS. Terus yang terakhir yaitu PT asal melaporkan ke PD Dikti. Pada program Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka ada 8 kegiatan pembelajaran yang dilakukan di luar kampus. Yang pertama yaitu magang atau praktik industri, yang kedua proyek di desa, yang ketiga pertukaran pelajar, kemudian wirausaha, studi atau proyek, yang keenam proyek kemanusiaan, yang ketujuh mengajar di sekolah, dan yang terakhir yaitu penelitian atau riset. Selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang mengajar di sekolah dari salah satu bagian kegiatan yang dilakukan di luar kampus. Mengajar di sekolah maksudnya kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun terpencil. Program ini akan difasilitasi oleh Kemendikbud. Latar belakang program ini yaitu kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih sangat rendah. PISA 2018 peringkat Indonesia nomor 7 dari bawah. Mengacu pada keberhasilan program PTM, TKS, Prof. Kosnadi, program Indonesia Mengajar, dan sebagainya, mahasiswa dapat terjun menjadi pengajar di sekolah-sekolah yang kekurangan guru. Tujuannya yaitu memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di sekolah. Kemudian yaitu membantu pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. Tanggung jawab perguruan tinggi yaitu yang pertama, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di sekolah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua yaitu data sekolah ditetapkan oleh Kemendikbud serta jumlah pengajar yang dibutuhkan diajukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Yang ketiga yaitu memberikan dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di sekolah yang dilakukan oleh mahasiswa. Yang terakhir yaitu melakukan penyetaraan jam kegiatan kemanusiaan untuk diakui sebagai SKS. Selanjutnya yaitu tanggung jawab perusahaan tempat magang. Yang pertama itu menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerjasama. Yang kedua yaitu memberikan supervisor, mentor atau coach dalam proyek kemanusiaan. Yang ketiga yaitu memberikan hak mahasiswa yang diatur dalam undang-undang saat menjalankan kegiatan kemahasiswaan. Yang keempat, bersama-sama dosen pendamping melakukan monitoring dan evaluasi. Yang terakhir yaitu memberikan nilai untuk direkorganisasi menjadi SKS mahasiswa. Rekognisi satuan kredit mahasiswa atau rekognisi SKS. 1 SKS setara dengan 2.720 menit kegiatan mahasiswa melakukan kegiatan mengajar di sekolah. Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping berdasarkan hasil penelitian yang diberikan guru pamong di sekolah tempat mahasiswa mengajar, serta peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku siswa yang sesuai dengan ajuan program yang dirancang oleh mahasiswa. Langkah-langkah kegiatannya yaitu mahasiswa mendaftar mata kuliah di KRS, terus melakukan pembekalan, kolaborasi dengan sekolah, selanjutnya mengajar di sekolah, penilaian akhir, terus konversi nilai dan pengakuan SKS. Yang terakhir yaitu laporan kepada PD Dikti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.